Bapak Ibu, mari kita lanjutkan kajian kita nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati Bapak Pembina yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Soekardi. Kemudian yang sangat kami hormati para guru kita, ustadz-ustadzah kita, para pinisepuh, para ulama, para alim yang istiqomah, yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan. Kemudian yang sangat juga kami banggakan, Bapak Ibu donatur yang masih tetap istiqomah untuk mendharma baktikan sebagian daripada rizkinya yang kita harapkan. Semoga Allah menganugerahkan rizkinya Bapak Ibu menjadi rizki yang dianugerahi Gusti Allah curang rahmat dan barokah. Kemudian juga yang sangat kami banggakan yaitu yang tetap istiqomah sabar, menunggu linknya, mengirim linknya, para pemerhati, para pengurus Zoom online Asyifa. Ya, mudah-mudahan Allah menganugerahkan tetap istiqomah sabar untuk ngeramut pengajian ini, Mas. Kemudian yang sangat mendapat anugerah dari Allah kemuliaan yaitu bapak-bapak, ibu-ibu yang tetap terus istiqomah insya Allah untuk mengikuti kuliah ba'da subuh. Jadi maksudnya adalah apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Semoga menjadi ilmu yang sangat bermanfaat untuk pribadi, untuk seluruh keluarga, dalam peningkatan kualitas keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tema pagi hari ini adalah melanjutkan. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan mengenai peristiwa yang bersejarah. Jadi peristiwa namanya Perjanjian Hudaibiyah ini termasuk salah satu peristiwa yang menentukan dalam dakwah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyiarkan ajaran agama Islam. Bapak Ibu, pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan karena Rasulullah ini sudah lama rindu dengan Mekah, karena tanah tempat kelahirannya beliau. Jangan PHI gratis loh Pak Detardi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi karena lama Rasulullah ini ada di Madinah, para sahabat juga lama di Madinah. Akhirnya kemudian Rasulullah ini sampai bermimpi, gitu yang pada saat kemarin sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, mimpi melihat Ka'bah, mimpi tawaf di Ka'bah, mimpi sholat di Ka'bah, kan gitu Bapak Ibu. Akhirnya kemudian Rasulullah ini menginginkan dalam mimpinya itu lalu disampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat, aku rupanya ingin menuju Mekah, gitu. Tetapi Bapak Ibu ini merupakan bagian dari tantangan yang besar. Karena apa? Karena orang-orang kafir musyrik Mekah itu rupanya sudah sangat dendam gitu.
ya, dendam kesumat gitu Bapak Ibu. Ya, yang tersimpan. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah ibaratnya menurut penilaian mereka itu lari dari Mekah ini menuju Madinah gitu. Gitu. Kalau mereka mengatakan dengan bahasa itu yang agak keras gitu mengatakan kurang ajar Muhammad itu. Kan gitu. Akhirnya Bapak Ibu, rupanya Rasulullah sudah tidak peduli itu semua. Ngerti nggih? Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat itu, kita mau menuju ke Mekah. Akhirnya pada tanggal, ya itu pada tanggal 12, kalau disebut di dalam sejarah itu bertepatan dengan bulan Maret, ya. Tahunnya itu adalah tahun yang ke-6 Hijrah gitu. Ya. Rasulullah rupanya menyampaikan cita-cita ini, keinginan ini kepada para sahabat itu untuk menuju ke Mekah itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka terjadilah peristiwa ini. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya dengan 1.500 ya pengikut Nabi kita, para sahabat, juga penduduk yang ada di kota Madinah itu ikut berbondong-bondong menuju Mekah. Kemudian sampailah di Dzulhulaifah atau Bir Ali, lalu mempersiapkan diri, ya. Kemudian niat umroh itu menuju Mekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam satu perjalanan, maka walaupun itu banyak rintangan-rintangan, tetapi sampailah Rasulullah itu ada di wilayah namanya Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu adalah salah satu di antara nama sumur sebenarnya. Ya, yang dikonotasikan dengan orang penggali sumur yang namanya Sumaisi. Ya, Bapak Ibu, beberapa hari Rasulullah itu di situ, lalu kemudian rupanya ditahan oleh orang-orang kafir musyrik Mekah ini. Sampailah Rasulullah itu ya mengutus seorang sahabat namanya Utsman bin Affan. Itu diutus untuk menjadi juru runding itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampailah Utsman bin Affan ini menuju Mekah. Dan di sana rupanya Utsman bin Affan ini mendapat sambutan yang sangat baik. Bahkan ya orang-orang kafir musyrik Mekah itu mempersilahkan, ya memperkenankan sahabat Utsman ini untuk melakukan umroh. Akan tetapi bagaimana sikap Khalifah Utsman? Rupanya Khalifah Utsman itu menolak, Bapak Ibu. Ya, perlakuan kafir musyrik ini. Beliau mengatakan, saya tidak akan melakukan itu, ya kecuali saya nanti akan bersama-sama ya Rasulku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah ya ada di Ka'bah ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di samping itu Rasulullah dan para sahabat itu sedang menunggu-nunggu hasil lobi. Ya, ketika Utsman bin Affan ini diutus, Bapak Ibu, untuk mengadakan perundingan itu. Ya, dengan pemuka kafir Quraisy ini. Jadi nunggu-nunggu itu supaya cukup lama, Bapak Ibu. Ya, cukup lama. Keadaan inilah yang menimbulkan perdebatan panjang. Sehingga menimbulkan desas-desus bahwa Utsman itu dibunuh di tempat perundingan itu. Subhanallah. Menanggapi berita ini, Rasulullah mengajak seluruh rombongan untuk berbaiat. Berbaiat itu Bapak Ibu menyerang Mekah. Begitu. Ya, karena terdengar desas-desus sahabat Utsman ini dibunuh begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Dan Rasulullah rupanya tidak berhenti sampai titik darah penghabisan. Sambil berdiri di bawah sebatang pohon. Itu kemarin sudah saya sampaikan. Pohon ini dalam sejarah namanya disebut pohon Samurah. Beliau mengumpulkan semua rombongan itu, Bapak Ibu.
untuk membulatkan tekad dan bersiap-siap menghadapi kaum musyrik Mekah ini. Mereka semua berjabat tangan untuk menyatakan janji setia kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan semangat berkobar-kobar dan kebulatan tekad dan iman yang sangat teguh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tempat inilah ditengarai ada seorang yang ikut bersama Rasulullah. Ini ada orang ikut rombongan Rasulullah, namun tidak mau ikut berbaiat. Ini dalam sejarah rupanya disebutkan, dialah orang yang bernama Al-Jud bin Qais. Rupanya orang ini ada tanda-tanda kemunafikan. Begitu Bapak Ibu. Jadi di rombongan Rasulullah itu. Peristiwa inilah dalam sejarah Islam dikenal dengan Baiatur Ridwan. Dan ini dalam sejarah ya. Yaitu baiat yang diridhoi. Maksudnya sumpah setia yang diridhoi. Yang kemudian diabadikan Allah di dalam Quran Bapak Ibu. Nuwun sewu Pak Jandi. Assalamualaikum Pak Jandi. Pak Ustadz, monggo. Oke Pak. Panjenengan buka Pak. Surat 48. Surat Al-Fatah. Ayat 18. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Sungguh Allah telah menyertai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi ayat ini adalah ayat yang diabadikan Allah ya di dalam Al-Quran tentang kisah pada waktu Rasulullah itu mengadakan sumpah setia di bawah pohon itu. Dalam suasana yang menegangkan ini, tiba-tiba terdengar berita bahwa sahabat Utsman ternyata tidak dibunuh. Maka tidak di dalam waktu lama, sahabat Utsman datang Bapak Ibu. Ia membawa berita dan melaporkan kepada Rasulullah bahwa orang-orang kafir Quraisy akan mengirim utusan untuk mengecek kebenaran bahwa kedatangan Rasulullah memang tidak ada tujuan lain kecuali untuk beribadah. Akhirnya datanglah delegasi pertama. Nah, ini Bapak Ibu. Delegasi pertama dari kafir musyrik Mekah yang dipimpin oleh seorang yang bernama Budail bin Warqa al-Khuzai. Bersama pengikutnya. Setelah mereka itu mendengar langsung penjelasan dari Rasulullah dan melihat kenyataan di markas rombongan kaum muslimin, Budail bin Warqa al-Khuzai ini ya dan kawan-kawannya percaya bahwa memang Rasulullah tidak bermaksud untuk berperang, melainkan untuk beribadah. Ngerti loh? Budail menyampaikan laporannya itu ke pemuka kafir musyrik Mekah. Namun beberapa orang mencurigainya. Karena ia berasal dari suku Khuza'ah, Bapak Ibu. Yang selama ini memiliki hubungan baik dengan keluarga Rasulullah dari Bani Hashim. Tidak puas dengan laporan Budail ini. Ya, orang-orang kafir musyrik Mekah pun akhirnya mengutus delegasi lagi. Kali ini dari suku Thaqif, yaitu seorang yang bernama Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi dengan kawan-kawannya. Jadi
masih tetap ngutus lagi begitu. Karena mereka rupanya nggak percaya, Bapak Ibu ya, dengan Budail bin Warqah tadi. Rasulullah pun menjelaskan kepada Urwah, sebagaimana beliau menjelaskan kepada delegasi pertama tadi, yaitu delegasi yang dipimpin oleh Budail bin Warqah tadi. Saat ini sempat terjadi ketegangan antara Urwah dan salah seorang sahabat Rasulullah. Namun hal ini dapat diredam oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Bahkan ketika kembali ke Mekah, Urwah mempunyai kesan yang mendalam terhadap kepribadian Nabi Muhammad dan sikap sahabat-sahabatnya yang lemah lembut. Ya, tidak keras dan kasar. Hal ini disampaikan kepada pemuka-pemuka kaum kafir musyrik Mekah itu. Bapak Ibu, belum puas juga ternyata dengan laporan Urwah ini. Kini tokoh-tokoh kafir musyrik Quraisy mengutus delegasi lagi, yaitu seorang yang bernama Khulais bin Alqamah. Ketika melihatnya datang, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat bahwa Khulais adalah salah seorang dari kaum yang memiliki rasa keagamaan yang baik. Beliau memerintahkan para sahabatnya menggiring unta-unta yang akan dipersembahkan agar Khulais melihatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu terbukti. Hanya dengan melihat unta-unta yang digiring untuk kurban, Khulais merasa tidak perlu menemui Rasulullah lagi atau menyelidiki lebih dalam maksud dan tujuan Rasulullah berkunjung ke Mekah. Lalu ia kembali kepada tokoh-tokoh musyrik Quraisy Mekah bahwa Rasulullah tidak datang kecuali untuk beribadah dan menghormati masjid yang dibangun Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Masya Allah. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Beberapa tokoh musyrik Quraisy Mekah rupanya masih belum puas, Bapak Ibu, dengan laporan Khulais ini. Bahkan mereka menuduh dan mengejek Khulais bahwa Khulais itu sebagai orang gunung yang bodoh dan mudah dikelabui. Bapak Ibu, tidak lama dengan itu, kaum kafir musyrik Mekah mengutus delegasi lagi, subhanallah. Kali ini dipimpin oleh seorang yang bernama Mukhris bin Hafs, yang pada akhirnya juga memberikan laporan seperti 3 delegasi sebelumnya. Sampai akhirnya kaum kafir musyrik Mekah mengutus seorang lagi bernama Suhail bin Amru. Oh, ngatakan, salah seorang yang sangat disegani oleh pemuka-pemuka kafir musyrik Quraisy Mekah itu. Bapak Ibu, dengan mandat penuh, tetapi kali ini dengan syarat yang tidak boleh diabaikan oleh Suhail, bahwa untuk tahun ini Muhammad dan para pengikutnya tidak diperbolehkan memasuki kota Mekah, apapun alasannya. Masya Allah. Bapak Ibu, ketika Rasulullah melihat kedatangan Suhail bin Amru ini, beliau optimis akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Optimisme ini muncul dari nama utusan kaum musyrik Mekah itu. Namanya Suhail, yang seakar dengan kata sahel, yang berarti mudah. Rasulullah bersabda, laqad sahula lakum min amrikum, kata Rasulullah. Telah dipermudah untuk kalian urusan kalian. Hadis riwayat Ahmad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, benarlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai kedatangan Suhail bin Amru ini, bahwa utusan ini akan membawa kemudahan. Tanpa bertanya ini dan itu, Suhail langsung mengajak melakukan perjanjian tertulis dengan Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ini perjanjian tertulisnya bagaimana? Rasulullah pun memanggil Ali bin Abi Thalib, Bapak Ibu. Ini prosesnya untuk bertindak sebagai sekretarisnya. Jadi Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menulis perjanjian ini. Bapak Ibu, menuliskan isi perjanjian kepada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah memerintahkan, uktub ya Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ngeten, wahai Ali, tulislah Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar bunyi kalimat itu, rupanya Suhail cepat-cepat menukas, Bapak Ibu. Fawallah ma adri ma hiya walakin uktub bismika Allahumma. Masya Allah. Demi Allah, katanya Khulais, kami tidak mengenal apa itu Ar-Rahman.
tulislah saja Bismillah Allahumma. Tulis saja, wahai Ali, dengan Bismillah Allahumma. Kaum muslimin yang menyaksikan penulisan naskah itu memprotes. Protes Bapak Ibu. Wallahu la naktubuha illa bismillahirrahmanirrahim. Tidak, katanya. Demi Allah, kami hanya bersedia menulis bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, bagaimana Nabi Muhammad? Namun segera Rasulullah berkata tegas, uktub bismika Allahumma. Rasulullah mengatakan begitu. Hadza ma qada alaihi Muhammad Rasulullah. Wahai Ali, tulis bismillah Allahumma. Turuti mereka. Kemudian lanjutkan dengan inilah yang menjadi keputusan Muhammad Rasulullah. Ketika Rasulullah mengatakan Muhammad Rasulullah tadi, ya, mendengar kalimat ini, Suhail kembali protes Bapak Ibu. Wallahu lau kunna na'lamu annaka Rasulullah ma sadadnaka anil baiti wala qatalnaka walakin uktub Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, katanya Suhail, jika kami mengakui Anda Rasulullah, tentu kami tidak akan menghalangi Anda berkunjung ke Baitullah ini. Dan kami tidak akan memerangi Anda, katanya Suhail. Tulis saja Muhammad bin Abdullah. Masya Allah, kata Bapak Ibu. Jadi ini rupanya para pengikut Nabi ini rupanya sudah mulai emosi, ya. Akan tetapi bagaimana? Dengan sikap tenang dan sabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab Bapak Ibu. Wallahu inni Rasulullah. Wa in kadzabtumuni uktub Muhammad bin Abdullah. Demi Allah, aku adalah Rasulullah. Ngoten. Walau kalian, wahai Suhail, mengingkariku, wahai Ali, hapuslah. Lalu tulislah saja Muhammad bin Abdullah. Rasulullah ngomong begitu. Dalam riwayat Imam Muslim, Bapak Ibu, mendengar perintah Rasulullah ini, Ali menjawab, tidak, ya Rasulullah. Demi Allah, aku tidak akan menghapusnya. Rasulullah pun mengerti mengapa Ali tidak mau menghapusnya. Akhirnya beliau bersabda, baik, wahai Ali, kalau begitu sekarang tunjukkan kepadaku di mana letak kalimat yang tertulis itu. Di mana letak kalimat yang kamu tulis itu? Kata Rasulullah. Beliau lalu menghapus kalimat yang tertulis itu. Subhanallah. Jadi Rasulullah sendiri yang menghapus. Ali ngeyel, Bapak Ibu. Tidak mau menghapus tulisan itu. Tapi Rasulullah dengan sabar pada saat itu menghapus, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam rangka penulisan naskah perjanjian itu, Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menuliskan kalimat. Inilah yang diputuskan dan disetujui oleh Muhammad bin Abdullah. Bahwa orang-orang Quraisy tidak akan menghalangi kami bertawaf ada di Ka'bah. Mendengar itu, kembali Suhail menukas. Demi Allah, agar orang-orang Arab tidak mengatakan kami menerima tekanan. Maka hal itu berlaku mulai tahun depan. Muhammad, sekali-kali kamu dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Padahal ini jaraknya itu sudah sekitar 22 kilo. Kemudian Ali pun terpaksa menulis keinginan Suhail itu, Bapak Ibu. Atas perintah Allah, sementara Ali menulis, Suhail kembali berkata, Anda juga tidak boleh menerima kedatangan seorang pun di antara kami untuk bergabung denganmu, meskipun orang itu memeluk agamamu. Anda harus juga mengembalikan orang itu kepada kami. Namun kalau ada orang di antara kalian yang datang kepada kami tidak perlu mengembalikan kepada kalian. Oleh seenak diri. Kata Suhail tersebut membangkitkan reaksi kaum muslimin yang sejak tadi sudah protes, ya, dalam perjanjian ini. Subhanallah, katanya. Bagaimana kami harus mengembalikan kepada kaum kafir musyrik padahal dia datang kepada kami dalam keadaan muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para sahabat kemudian menoleh ke arah Rasulullah sambil bertanya, apakah kita harus menuliskan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, Naam, innahu min dzabin minna ilaihi fa'aba'atahu Allah wa man ja'ana minhum
fasayaj'alullah lahu farajan wa makhrajan. Iya, kata Rasulullah, turuti aja dia. Sungguh barang siapa di antara kita yang pergi mendatangi mereka, maka semoga Allah semakin menjauhkan orang itu. Dan barang siapa yang mendatangi kita di antara mereka, maka Allah akan menjadikan kemudahan dan jalan keluar baginya. Hadis riwayat Muslim. Meskipun proses penulisan naskah perjanjian berlangsung alot, Bapak Ibu, dan tersendat-sendat, akhirnya dapat dirampungkan juga dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Bapak Ibu, inilah ya pasal-pasalnya ya. Perjanjian Hudaybiyah yang disepakati itu mengandung butir-butir pokok sebagai berikut. Monggo, ini mari kita pirsani. Butir yang pertama yang dituangkan dalam perjanjian Hudaybiyah itu. Untuk tahun ini Muhammad dan para pengikutnya dilarang memasuki kota Mekah. Dengan alasan apapun, baik untuk melakukan ibadah haji atau umrah, atau ada keperluan lain, dan dipersilakan kembali pada tahun berikutnya. Jadi orang-orang pengikut Nabi Muhammad yang ada di sekitarnya itu udah emosi, Bapak Ibu. Ya, sudah ngoyo. Ya, dia rupanya jauh-jauh berangkat menuju Mekah. Ternyata 22 kilo sebelum Mekah sudah dihadang oleh mereka. Dan disuruh balik nang Madinah meneh. Masya Allah. Ya. Jadi betapa emosinya mereka. Akan tetapi, perjanjian ini ternyata juga disetujui oleh Rasulullah, Bapak Ibu. Wes ya, ini butir pertama. Butir pokok pertama. Butir pokok kedua. Untuk tahun depan, ini butir pokok kedua. Muhammad dan para pengikutnya diperbolehkan memasuki kota Mekah. Tapi hanya selama 3 hari saja. Tidak diperbolehkan membawa senjata apapun. Kecuali hanya pedang yang ada di dalam sarungnya. Masya Allah. Jadi pedangnya tidak boleh dihunus. Cuma hanya disuruh memasukkan ke sarungnya saja. Tapi cuma dibatasi 3 hari saja masuk kota Mekah. Tidak boleh lebih dari itu. Ini butir kedua. Berarti kan orang Muslim sangat dirugikan di sini. Kemudian yang ketiga, orang-orang Arab, ini butir yang ketiga, atau kabilah-kabilah, maksudnya suku-suku Bapak Ibu, yang berada di luar perjanjian itu, dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian itu. Berdasarkan keinginannya masing-masing. Jadi maksudnya, orang-orang Arab atau suku-suku boleh bergabung, maksudnya. Silakan ikut Muhammad boleh, ikut orang kafir musyrik Mekah boleh. Oh, ngoten, sesuai dengan keinginannya. Ini butir yang ketiga. Butir yang keempat, jika ada orang dari pihak kafir musyrik Quraisy yang datang kepada Rasulullah, maksudnya ikut bergabung kepada Rasulullah, tanpa izin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Wah, ini rupanya emosi ini, membuat emosi. Saya ulangi Bapak Ibu. Jika ada orang dari pihak kafir musyrik Quraisy yang datang kepada Rasulullah tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada kaumnya. Maksudnya kembali ke Mekah lagi. Jadi nggak boleh ikut Rasulullah. Sebaliknya kalau ada pengikut Rasulullah yang menyeberang ke kaum kafir musyrik Mekah, maka ia tidak boleh dikembalikan kepada Rasulullah lagi. Nah ini kan dengan hormat. Ya, ini merugikan kan menurut pola pikir. Yang kelima, ini yang paling akhir. Disepakati gencatan senjata selama 10 tahun. Dilarang mengadakan permusuhan dan tindakan buruk apapun terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan ya. Perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa adanya penipuan dan penyelewengan. Ngoten Bapak Ibu. Perjanjian itu disaksikan oleh kaum muslim dan beberapa tokoh musyrik Quraisy
seperti Suhail bin Amru tadi, pimpinan delegasi, dan Mikhras bin Hafs tadi, Bapak Ibu. Saat itu beberapa tokoh Bani Khuza'ah yang hadir menyatakan bergabung di bawah perlindungan Nabi Muhammad, sementara Bani Bakar bergabung dengan pihak kaum Quraisy Mekah. Saya ulang, jadi pada saat perjanjian itu sudah selesai, beberapa tokoh Bani Khuza'ah yang hadir menyatakan bergabung ikut Nabi. Sedangkan Bani Bakar bergabung dengan pihak kaum Quraisy. Bapak Ibu, baru saja perjanjian itu ditandatangani dan disetujui oleh kedua belah pihak, maka datanglah anak laki-laki Suhail. Lah ini Bapak Ibu, anak laki-laki Suhail yang tadi bersumpah tadi, ikut juga menandatangani perjanjian itu. Bapak Ibu, siapa dia? Abu Jandal bin Suhail. Ia lari dari Mekah dan berniat bergabung dengan kaum muslimin. Dalam undang-undangnya tadi kan boleh. Akan tetapi Suhail ini kan bapaknya tidak mengizinkan Abu Jandal bin Suhail ini. Akhirnya Bapak Ibu, walaupun rupanya Suhail Abu Jandal ini tidak disetujui, tetapi pada saat itu Suhail ini langsung menampar muka sang anak tadi dan menyeretnya seraya berkata kepada Rasulullah, inilah orang pertama yang harus Anda kembalikan kepada kami. Abu Jandal, maksudnya bin Suhail pun berteriak, hai kaum muslimin, mengapa aku harus dikembalikan kepada mereka? Padahal aku datang sebagai seorang muslim. Tahukah kalian apa yang akan aku alami nanti? Sebagaimana isi perjanjian yang tertulis itu. Rasulullah tidak mempertahankan Abu Jandal, Bapak Ibu. Melihat perlakuan Suhail bin Amru terhadap anaknya, Rasulullah berkata, hai Abu Jandal, tabah dan sabarlah kalian. Allah akan memberikan jalan keluar bagimu, kata Rasulullah. Dan bagi orang-orang muslim lainnya yang tertindas sepertimu. Kami telah menandatangani perjanjian dengan mereka. Antara kami dan mereka telah saling menerima dan memberi. Kami tidak akan mengkhianati perjanjian yang telah kami sepakati itu, kata Rasulullah. Beberapa saat setelah itu, delegasi kaum musyrik Mekah kembali ke Mekah membawa Abu Jandal. Sementara Rasulullah dan rombongannya masih di Hudaybiyah, Bapak Ibu. Sesuai dengan kesepakatan dengan musyrik Mekah, kaum muslimin harus kembali ke Madinah. Jadi nggak boleh melanjutkan, masuk Mekah. Sementara mereka masih memakai pakaian ihram. Jadi pada saat itu Rasulullah bersama para pengikutnya itu kan masih memakai pakaian ihram. Ini bagi yang bapak-bapak, sedang ibu-ibu juga kan. Dan sudah berniat untuk ibadah umrah. Namun Nabi dan para sahabat yang mengikutinya tidak jadi melakukannya karena dihalangi, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Rasulullah memerintahkan semua yang berikhram untuk bertahalul. Oh, nggak? Jadi karena dihalangi Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah memerintahkan, cukur rambutmu, tahalul. Ngaten. Di samping itu Bapak Ibu, yakni kembali kepada keadaan semula. Bebas melakukan apa saja. Tahalul itu dilakukan dengan cara menggunting rambut atau menggunduli kepala. Namun perintah Rasulullah ini disambut dingin oleh para sahabat. Terlihat jelas bahwa mereka sangat kecewa Bapak Ibu. Tidak dapat berumrah. Sebab Rasulullah telah memerintahkan bertahalul 3 kali. Rasulullah memerintahkan itu. Tetapi sambutan mereka tetap dingin. Sehingga akhirnya Rasulullah kecewa dan masuk tenda. Rasulullah masuk perkemahan, masuk tenda. Karena kecewa. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat itu rupanya tidak digubris itu. Bapak Ibu, beliau menyampaikan kekecewaan ini kepada istrinya yang mendampingi beliau. Siapa istri pada saat itu yang mendampingi beliau? Dialah bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha. Mendengar penuturan dari Rasulullah itu, Ummu Salamah berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, sukakah engkau mereka bertahalul? Sukakah engkau mereka bertahalul itu? Sekarang keluarlah sekali lagi, kata Ummu Salamah.
dan jangan engkau ucapkan sepatah kata pun kepada mereka. Sembelihlah kurbanmu dan cukurlah rambutmu. Rasulullah menuruti anjuran istrinya tadi. Ini Rasulullah rupanya nuruti anjurannya istrinya Ummu Salamah tadi, Bapak Ibu. Beliau keluar dan tidak berkata-kata sepatah kata pun. Beliau menyembelih untanya, memanggil tukang cukurnya dan mencukur rambut beliau. Masya Allah. Jadi pada saat itu Rasulullah nyembelih kurban lalu mencukur rambutnya. Padahal Bapak Ibu, kemarin sudah saya sampaikan, itu ada 70 onta yang dibawa. Kemudian beberapa domba ya oleh para sahabat pada saat itu. Kemudian disembelih semua. Melihat Rasulullah melakukan itu, para sahabat berlomba-lomba untuk segera mengikuti apa yang beliau lakukan. Rasulullah pun menyambut sikap mereka sambil berdoa. Ini doanya ya Allah. Allahumma yarhamullah al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala yarhamu al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Qala yarhamullah al-muhalliqin. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah. Ini diulang-ulang Bapak Ibu. Rasulullah berdoa, semoga Allah merahmati orang yang menggondol rambut kepalanya. Sementara beberapa sahabat beliau yang hanya memendekkan rambut berkata, yang memotong pendek juga ya Rasulullah. Tetapi sekali lagi beliau mengulang sekali lagi doa beliau bagi yang menggundul. Sekali lagi orang mencukur pendek bermohon, namun Nabi tetap mendoakan ulang yang menggundul. Ya, setelah 3 kali baru Rasulullah mendoakan mereka, semoga Allah merahmati yang memotong pendek. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mendoakan orang yang menggundul saja? Rasulullah menjawab, karena tidak ada keraguan pada diri mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari setelah perjanjian Hudaibiyah, ini Rasulullah dan rombongan itu masih tinggal di Hudaibiyah, Bapak Ibu. Beliau tampak sedih melihat banyak di antara para sahabatnya yang tidak puas menerima isi perjanjian ini dengan kaum musyrik Quraisy karena dianggap merugikan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Mereka rupanya masih belum mengetahui bahwa dengan siasat mundur selangkah akan tercapai kemajuan beberapa langkah. Jadi mereka rupanya belum paham itu. Ketidakpuasan para sahabat Rasul itu dapat kita lihat saat terjadi penulisan, misalnya Ali bin Abi Thalib yang enggan menghapus kalimat basmalah atau menggantinya, sehingga Rasulullah sendiri yang menghapusnya dan memerintahkan Ali bin Abi Thalib menulis apa yang dikatakan oleh delegasi musyrikin Quraisy Mekah itu. Demikian juga dengan penghapusan kata Rasulullah diganti dengan Muhammad bin Abdullah. Rupanya mereka itu rupanya emosi. Selain itu materi perjanjian bahwa jika ada orang dari pihak musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Sebaliknya jika ada dari pengikut Rasulullah yang menyeberang ke kaum musyrikin Quraisy, maka ia tidak dikembalikan ke Rasulullah. Kan gitu Bapak Ibu. Oleh karena itu Umar bin Khattab ini termasuk salah seorang yang sangat berat hati menerima butir-butir perjanjian ini. Ia meronta Bapak Ibu. Tidak rela atas kesepakatan yang telah dicapai tadi. Kesepakatan tersebut tak ubahnya merupakan sebuah sikap perendahan dan penghinaan terhadap Islam. Juga kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Subhanallah. Bahkan Umar bin Khattab ini mendebat Rasulullah. Kepada Rasulullah itu bertanya begini. Qala alastu nabiyallah haqqan. Wahai Rasulullah, bukankah engkau itu benar-benar nabi? Panjenengan itu nabi tak? Masya Allah sampai gitu. Kata Rasulullah menjawab, bala, qultu alasna alal haq. Benar, aku adalah Nabiullah, kata Rasulullah. Jawab Rasulullah, bukankah kita dalam kebenaran dan musuh kita dalam kebatilan? Umar ngomong gitu. Bukankah kita dalam kebenaran ya Rasulullah?
dan musuh kita adalah kebatilan. Rasulullah menjawab, benar, kita dalam kebenaran. Jika demikian, mengapa kita menerima sesuatu yang rendah itu, Rasulullah? Menyangkut agama kita. Masya Allah. Aku adalah utusan Allah, kata Rasulullah. Aku tidak akan mendurhakainya. Dia Allah adalah penolong dan pembelaku, kata Rasulullah. Bukankah engkau pernah menyampaikan kepada kami, Umar ngomong gitu Bapak Ibu, bahwa kita akan melakukan tawaf di Ka'bah. Rasulullah mengatakan, naam, benar. Tapi, apakah aku mengatakan bahwa itu tahun ini? Rasulullah ngomong gitu Bapak Ibu. Ya, aku kan tidak mengatakan tahun ini, wahai Umar. Memang benar, kata Umar. Engkau tidak menyatakan tahun ini. Wahai Umar, yakinlah. Sungguh kamu akan mendatangi Baitullah dan tawaf di situ. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rupanya jawaban dari Rasulullah itu belum membuat puas Umar sepenuhnya. Ia pun datang menemui Abu Bakar dan menyampaikan pertanyaan yang sama dengan yang disampaikan kepada Rasulullah tadi. Abu Bakar kemudian menasehati Umar. Wahai Umar, pegang teguhlah kendali. Yakinlah, jangan pernah engkau melepaskan tuntunan dan bimbingan Rasulullah atau menyimpang dari tuntunan beliau. Aku bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah. Begitu kata Abu Bakar. Umar pun kemudian menjawab sebagaimana nasihat Abu Bakar tadi, Bapak Ibu. Subhanallah. Ini juga ditunjang oleh hadis yang sahih riwayat Ahmad. Bapak Ibu, sebenarnya dasar pemikiran para sahabat atas kekecewaan terhadap disepakatinya perjanjian tersebut cukup beralasan, Bapak Ibu. Karena mengingat perjuangan fisiknya dalam menempuh perjalanan dari Madinah ke Hudaybiyah bukanlah perjalanan yang dianggap ringan. Di samping itu kerinduan mereka terhadap tanah kelahirannya dan untuk beribadah di dekat Ka'bah pun sudah begitu sangat membara, kemudian tiba-tiba menjadi sirna. Gagal Bapak Ibu. Akan tetapi reaksi atas kekecewaan para sahabat tersebut adalah merupakan, ini Bapak Ibu, kekecewaan itu merupakan reaksi emosional semata. Sebab perhitungan mereka akan berdasarkan rasio sejengkal saja. Yakni fakta yang ada di depan mata saja. Sebaliknya Nabi Muhammad berusaha memahami masalah ini jauh ke depan berdasarkan realitas dan rasional. Yang mana memang belum bisa ditangkap pemahamannya oleh para sahabat ketika itu. Bapak Ibu, para pembahas yang teliti dan jujur ini berusaha menelaah pokok-pokok isi perjanjian Hudaybiyah tersebut dan menarik suatu kesimpulan bahwa perjanjian yang telah disepakati itu sebenarnya adalah merupakan bagian daripada kemenangan, Masya Allah, di hadapan mata bagi kaum muslimin dalam memperjuangkan Islam selama ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita pahami sepintas isi perjanjian Hudaybiyah tersebut, seakan tampak sebagai kekalahan dan kerugian total bagi Nabi Muhammad dan kaum muslimin dalam permainan diplomasi ini. Jadi seakan perjanjian ini nampak sebagai kekalahan dan kerugian total, Bapak Ibu. Nampaknya begitu. Ya, ini tercemin sangat jelas, khususnya pada butir pertama dan kedua dari isi perjanjian tersebut. Hal ini terbukti bahwa Nabi Muhammad dan kaum muslimin gagal tidak jadi menunaikan ibadah haji dan umroh pada tahun ini. Ini kan namanya kan kalah. Dengan kata lain, kaum kafir Quraisy telah berhasil menghadang dan menghalangi keinginan Nabi Muhammad dan para pengikutnya sebagai lawannya. Akan tetapi sebenarnya penilaian secara sepintas, walaupun niat yang dituju mengalami kegagalan, maksudnya tidak jadi berhaji dan umroh tahun ini, rupanya subjektivitas penilaian ini sangat keliru, Bapak Ibu. Karena justru butir pertama dan kedua dalam perjanjian itu adalah merupakan bukti kecerdasan dan kepiawaian Nabi Muhammad SAW dalam berdiplomasi. Subhanallah.
Hal ini dapat dipahami bahwa usul yang ditawarkan oleh pihak kaum Quraisy Mekah langsung diterima dan tanpa dipangkas oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya, dan ini merupakan suatu cara yang sangat jitu untuk bisa menapaki butir ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di samping itu juga Nabi sepertinya memancing pihak lawan agar menunjukkan reaksi positif setelah Nabi menyetujuinya. Jangkauan perhitungan Nabi adalah merupakan suatu prospek jangka panjang demi keselamatan dan perkembangan atau kelangsungan hidup agama Allah dan para penganutnya. Subhanallah. Kalaupun Nabi dan kaum muslimin jadi masuk kota Mekah tahun ini, Bapak Ibu, ya, tentu tidak dapat dilakukan dengan tenang dan khusyuk. Ya, karena hati dan perasaan mereka akan diliputi sakwa sangka terhadap gangguan kaum kafir Quraisy Mekah itu. Akan tetapi, Nabi Muhammad dengan penuh ketulusan hati rela menunggu tahun depan seperti yang telah disepakati dalam perjanjian itu. Hal ini untuk memberi kesempatan kepada Nabi dan para sahabatnya masuk Masjidil Haram dengan hati yang tenang, aman, dan tentram. Subhanallah. Ngoten Bapak Ibu. Ini para penafsir, para peneliti ini ngoten. Butir-butir ketiga dari si perjanjian Hudaybiyah ini butir ketiga Bapak Ibu. Kelihatannya juga seimbang. Karena adanya kebebasan masing-masing suku yang ingin bergabung atau bersekutu kepada salah satu pihak. Maksudnya pihak Nabi dan pihak kaum kafir Quraisy. Tanpa adanya tekanan dan paksaan. Adanya jaminan tersebut berarti telah memberi peluang kepada klan yang ada pada waktu itu untuk bebas dalam menentukan persekutuan. Hal ini terbukti setelah perjanjian itu disepakati, ikut bergabungnya Bani Khuza'ah masuk ke dalam barisan Islam. Masya Allah. Penggabungan ini secara langsung memberikan arti tersendiri bagi kekuatan Islam dan kaum muslimin. Hal ini mengingat letak daerah Bani Khuza'ah, Bapak Ibu, tidak jauh dari wilayah Madinah. Sehingga manakala terjadi sesuatu yang mengancam posisi Islam dan kaum muslimin di Madinah, maka mereka bisa dikerahkan dengan mudah. Dan yang lebih penting lagi, dengan bergabungnya Bani Khuza'ah ke dalam barisan Islam dan kaum muslimin tersebut, berarti bisa mengurangi jumlah orang-orang penyembah berhala. Masya Allah. Kemudian jika ditelaah lebih jauh lagi, antara sifat kedua kelompok tersebut sangat jauh berbeda. Kaum kafir Quraisy dikenal sebagai orang-orang yang berperilaku kasar dan brutal, tidak menghargai kedudukan wanita, pemerkosaan atau pemaksaan atas kehormatan wanita sudah menjadi pemandangan biasa dan hukum rimba berlaku. Siapa yang kuat itulah yang berkuasa. Sementara kaum muslimin di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, itu berperangai lemah lembut sesuai dengan akhlak Islami yang ditanamkan oleh Rasulullah. Mereka sering menghargai, maksudnya mereka menghargai hak individual dengan tidak membedakan status sosial, mendudukkan sederajat antara pria dan wanita. Secara psikologis, siapapun akan lebih condong memilih atau menggabungkan diri dengan kelompok yang baik-baik atas dasar pemikiran seperti ini. Maka proporsi butir ketiga dari isi perjanjian Hudaybiyah tetap lebih menguntungkan kaum muslimin. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian dalam butir keempat, dari isi perjanjian Hudaybiyah sebenarnya itu terdapat makna yang penting dan esensial. Dan ini sebenarnya merupakan suatu kemenangan bagi kaum muslimin. Hal ini dapat ditelaah bahwa warga Madinah yang keluar dari daerahnya menuju Mekah bisa bermakna telah keluar dari agamanya. Murtad. Sementara orang yang murtad biasanya cenderung akan merusak keutuhan umat Islam itu sendiri. Entah dengan cara memfitnah atau bentuk perusakan lainnya. Jadi bila ia keluar, kemudian kembali lagi ke Madinah, justru akan menghancurkan persatuan warga muslim Madinah. Dan minimal mengganggu ketertiban Islam. Dan kaum muslimin dalam bermasyarakat.
Sebaiknya orang kafir Quraisy yang datang kepada Nabi dengan jiwa yang penuh dengan semangat Islam, ditolak dengan bijaksana oleh Nabi, dikembalikan kepada kaum kafir Quraisy. Tetapi orang-orang yang ditolak itu sebenarnya menjadi orang yang membahayakan bagi kaum Quraisy sendiri, Bapak Ibu. Penolakan Nabi dengan perasaan terharu karena ikatan perjanjian itu menimbulkan dendam dalam hati mereka kepada kaum kafir Quraisy itu sendiri. Mereka tidak mau kembali ke Mekah, tetapi mendirikan kemah-kemah di jalan-jalan yang biasa dilalui kafilah-kafilah kaum Quraisy Mekah itu. Setiap kafilah kafir Quraisy yang lewat di tempat mereka senantiasa mendapat serangan. Hal itu jelas sangat merugikan pihak kaum Quraisy gitu. Dan menyadari hal itu, akhirnya kaum kafir Quraisy terpaksa meminta kepada Nabi agar mereka terima ikut bergabung diri kepada barisan Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Dengan demikian, berarti butir semangat atau butir keempat dari perjanjian Hudaybiyah itu sangat menguntungkan Islam dan kaum muslimin. Masya Allah. Bapak Ibu, selanjutnya butir kelima. Butir kelima. Dari isi perjanjian Hudaybiyah yang mengatakan bahwa gencatan senjata selama 10 tahun antara pihak Quraisy dengan kaum muslimin Madinah sangat besar artinya bagi Rasulullah. Guna menyebarluaskan risalahnya. Berarti ada jaminan moral bahwa gerak langkah Nabi dan umatnya untuk kepentingan agamanya tidak boleh diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Keadaan seperti ini justru sangat diidam-idamkan oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Sebab kebebasan atau keleluasan bergerak merupakan bagian yang sangat strategis untuk berdakwah. Masya Allah. Kalau dikaitkan pada masa-masa awal penerimaan tugas kenabian, Rasulullah itu Bapak Ibu jauh lebih sulit mengembangkan Islam. Karena waktu di Mekah itu dihalang-halangi Bapak Ibu. Oleh karena itu atas dasar butir kelima inilah maka Nabi semakin meningkatkan gerak dakwahnya. Tidak hanya di sekitar Madinah, tapi juga ada di Mekah. Saat beribadah haji pada tahun ke-7 Hijrah, saat berkumpulnya orang dari berbagai suku di semenanjung Arabia, dijadikan kesempatan untuk menyeru kebenaran absolut. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, nampaknya karakteristik Nabi tersebut dan maksudnya apa yang disampaikannya menjadi renungan mendalam bagi Khalid bin Walid. Nah ini Bapak Ibu, Khalid bin Walid, panglima perang Quraisy pada tahun 8 Hijrah atau 629 Masehi, ia dengan pakaian kebesarannya pergi ke Madinah menghadap Nabi untuk menyatakan keislamannya. Demikian pula Khalid ibn Walid, jelas pula punya arti penting, ya. Di samping itu Bapak Ibu, ada seorang sahabat namanya Amr bin As, juga Utsman bin Tolha. Islamnya adalah pada masa terjadinya gencatan senjata itu. Subhanallah. Ahli sejarah menuturkan bahwa orang-orang yang memeluk Islam dalam waktu semenjak perjanjian Hudaybiyah itu diadakan, yakni kira-kira 2 tahun adalah jauh lebih besar jumlahnya daripada orang-orang yang masuk Islam ya di tahun-tahun sebelumnya. Sebelum terjadinya perjanjian Hudaybiyah itu, Bapak Ibu. Kelimak dari suksesnya perjanjian Hudaybiyah adalah terbukanya kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Dan ini nanti akan kita bahas, Bapak Ibu. Insya Allah, Fathu Mekah itu akan terwujud dan ada sekitar lebih kurang 10.000 orang kaum muslimin yang nanti akan menembus benteng utama ya kaum musyrik Mekah menuju ke Mekah ini. Dan Rasulullah akan bisa berhaji dan tawaf ada di Ka'bah ketika tahun yang ke-10 Hijrah ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini salah satu di antara menalar makna daripada perjanjian Hudaybiyah. Bapak Ibu, ini butuh dinalar karena rupanya sampai-sampai sahabat Nabi yang dekat dengan Nabi Muhammad itu rupanya sangat emosi Bapak Ibu karena merasa bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian Hudaybiyah itu Rasulullah rupanya mendapatkan kebencian dari para sahabat, seakan rupanya Rasulullah itu menandatangani itu adalah termasuk di situ rendahnya rupanya ajaran Islam ini. Bahkan Umar tadi yang saya ceritakan nyemprot Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, apakah panjenengan nabi tah? Sampai segitu Bapak Ibu.
Ya, itu karena emosinya Umar pada saat itu. Akan tetapi Masya Allah, berkat rahmat Allah, perjanjian Hudaybiyah ini justru malah membuka rupanya berbondong-bondongnya umat Islam masuk ke dalam agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ini saya sampaikan kepada Bu Haji Linah. Dipersilakan Bu, terima kasih.